Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Seperti yang kalian lihat, saya lagi bikin video lagi. Dan aku adalah seorang pengusaha tembakau. Walaupun bisnisku ini kecil, yang penting aku adalah bosnya. Aku adalah bos yang mengatur pekerjaanku. Ya setidaknya aku bersyukurlah bisa mencukupi kehidupanku dan bisa hidup ataupun mungkin menghidupi. Adapun yang ingin saya bahas di video kali ini, aku pengen bahas DPR nih, yang baru-baru ini viral. DPR itu memang paling benar tuh Dewan Perampok Rakyat daripada mewakili rakyat. Karena saya rasa mereka itu mayoritas nggak sama sekali mewakili rakyat, tapi mereka mayoritas memang perampok rakyat. Intinya itu, mereka tuh kebanyakan sewenang-wenang, seenaknya saja. Padahal mereka ingat nggak, waktu 4 tahun sekali itu selalu ada yang namanya pesta politik, ada yang namanya pesta demokrasi, pemilihan umum, banyak terpampang di jalanan. Mungkin kalau kalian ingat, baliho-baliho, foto, spanduk para politik-politik yang saya bilang serakah. Kenapa bisa serakah? Karena bukan rahasia umum lagi sih ini. Kalau biaya politik di Indonesia itu harganya itu mahal, guys. Bisa miliaran. Orang rela duduk di kursi DPR mengeluarkan kantongnya berapa miliar untuk apa? Untuk jadi DPR dan mendapatkan penghasilan dari tunjangan lah, dari apalah, tunjangan penghormatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka mengeluarkan uang, investasi lah intinya tuh, untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Caranya bagaimana? Dengan merampok. Cara orang balik modal yang merampok. Jadi bisa bilang apa deh, parah sih ini. Ini parah ini. Dan saya rasa banyak orang sudah tahu, tapi kok banyak orang sudah bicarakan, tapi kok diam saja, tapi kok nggak dibenarin, tapi kok gini-gini aja. Jadi saya menuntut nih pada orang-orang yang duduk di kursi tersebut, yang ataupun profesor, dokter di kampus-kampus dan sebagainya yang pinter-pinter lah, ngomong dong, gonggong dong, perbaiki nih apa-apa ini sudah rusak ini. Dan yang baru-baru ini viral nih, bahkan saya rasa dia juga berkata jujur, dia mau merampok rakyat, mau merampok uang negara, biar miskin ini negara, dan uangnya digunakan untuk jalan-jalan. Saya melihat video itu geram sekaligus juga ketawa sedikit, lucu juga ini. Kok bisa ya wakil rakyat ngomong kayak gitu, yang misalnya itu bukan kayak wakil rakyat, dia kayak memang betul-betul penjahat daripada wakil rakyat. Dia waktu kampanye memasang muka yang memelas, muka-muka rakyat jelata, tapi saat sudah terpilih mereka sudah luar biasa sombongnya, bahkan sampai terang-terangan merampok uang negara demi bisa memiskinkan negara. Dan itu mungkin bercandaan, tapi saya rasa itu serius itu, karena dia di posisi tersebut, dia di posisi wakil rakyat, tapi dia bisa bicara seperti itu. Bayangkan itu. Jadi kita itu dipaksa apa di negara ini, dipaksa sehat di negara yang sakit. Otomatis apa ujung-ujungnya? Sama dengan gila. Gila lah kita kalau melihat hal-hal seperti yang tidak benar ini. Dipercontohkan yang mereka seharusnya mewakili rakyat, seharusnya bisa dibilang manusia setengah dewa lah, yang bisa mengelola lah sumber daya alam, sumber daya manusia, yang bisa membuat aturan yang betul-betul adil,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, di mana itu semua? Saya rasa mereka nggak hafal juga sebenarnya. Mereka mungkin hafal tapi nggak ada maknanya sampai ke hatinya. Yang mereka pikirkan ya cuman perut mereka, perut keluarganya, yang seharusnya kalau kita seharusnya seseorang yang menjadi wakil rakyat itu sudah bentuknya itu pengabdian, bukan cari uang lagi. Dia sudah apa nih, cari uang itu udah selesai dia sudah pengabdian memang untuk masyarakat. Tapi ya realita kan berkata ya orang masih tetap saja. Dan lagi ya, kalau oknum DPR tersebut diam saya, dia pasti bakalan selamat. Ya walaupun di dunia, tapi di akhirat ya itu beda lagi. Cuman dia diam saya, coba diam saya, nggak ngomong ngerampok rakyat, hura-hura, memiskinkan negara, dia bakalan selamat. Nah, memang paling penting di Indonesia itu jaga lisan sih bagi para pejabat-pejabat tuh. Coba saya kalau dia bisa jaga diam, lisannya diam, dia pasti bakalan selamat di dunia. Tapi di akhirat ya nggak selamat juga sih karena kelakuannya ngerampok rakyat tuh udah salah tuh. Jadi itu saya sih yang harus diperbaiki tuh, ngomong dong para orang pakar politik, profesor dan sebagainya. Jangan diam. Kita harus benahi nih. Kan baru-baru sudah di demo, diberikan peringatan, jangan kayak gini lagi. Ada lagi yang baru, yang bikin geram, bikin marah. Demo lagi, ada lagi. Jadi sampai kapan ini? Lingkaran setan ini sampai kapan? Jadi harus ada yang memutus lingkaran setan ini dengan tegas. Nggak bisa didiamkan saya semua ini. Mungkin itu saya sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.